Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait beberapa dokumen yang ada dalam persiapan swakelola. Langsung saja yang pertama yaitu surat permintaan kesediaan pelaksanaan swakelola. Dalam pelaksanaan swakelola tipe 3, lembaga pemilik pekerjaan akan menyampaikan surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola kepada calon pelaksana swakelola. Nah, dalam surat ini tertera nama paket, nama instansi pemilik pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan, di mana dilengkapi dengan nomor, lampiran, perihal. Nah, perihalnya ini adalah permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dan ditujukan kepada pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI regional Kota X di tempat. Di sini um, ada beberapa hal yang menjadi isi daripada surat, di mana intinya bahwa di sini ada ruang lingkup pekerjaan, di mana yang menjelaskan terkait tujuan atau latar belakang apa yang menyebabkan kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dan apa manfaat yang akan diberikan nanti melalui pelaksanaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil ini. Lalu penutup dan ditandatangani oleh PPK. Selanjutnya ada surat pernyataan minat pelaksana swakelola. Jadi balasan atas surat sebelumnya itu berupa balasan dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X berupa pernyataan minat jika dalam hal ini calon pelaksana berminat untuk menjadi calon menyanggupi atau berminat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sini dalam suratnya tentu standarnya ada kop surat, ada nomor, lampiran, lalu perihal tentang pernyataan minat sebagai pelaksana swaklola yang ditujukan kepada PPK Dinas Kesehatan Kota X. Di sini dijelaskan bahwa ada surat dari Dinas Kesehatan yang masuk untuk meminta kesediaan IBI untuk menjadi pelaksana swaklola dan dalam surat ini dilampirkan pemenuhan persyaratan berupa portofolio dan dokumen-dokumen lainnya. Lalu ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, yaitu Okta Hadriansyah. Nah, berikutnya formulir portofolio. Formulir portofolio di sini saya hanya memasukkan atas nama ketuanya, sebenarnya harus lengkap seluruhnya. Di sini adalah ketuanya yaitu nama Okta Hadriansyah dengan nomor identitas, KTP, di sini angkanya imajiner, lalu jabatan dalam organisasi merupakan pimpinan organisasi profesi IBI Regional Kota X, bertindak untuk dan atas nama IBI Regional Kota X, alamat Jalan Merdeka nomor 4, RT 13 RW 5, Kelurahan AA, Kecamatan B, Kota X. Menyatakan di sini ada pernyataan di mana secara hukum bertindak atas nama IBI dengan berdasarkan akta dengan nomor 1357 tanggal 12 Februari 2018. Lalu pernyataan merupakan pegawai kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, lalu tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan yang seperti dijabarkan dalam surat tersebut. Lalu data-data yang dicantumkan dalam portofolio itu benar sebagai sebuah pernyataan bahwa ketua menjamin bahwa data-data yang dikirimkan kepada PPK betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan benar adanya. Lalu di sini ada penjelasan umum di mana
Nama organisasi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Regional Kota X, tahun pendiriannya 2018. Lalu visi misi organisasi dengan visi menjadi organisasi profesi bidan yang unggul, berdaya saing, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mewujudkan Indonesia sehat dan berkualitas. Lalu misinya setidaknya ada 6, yaitu seperti meningkatkan profesionalisme, memberikan pelayanan, lalu mengadvokasi hak kesehatan, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mendorong inovasi dan praktik kebidanan, lalu menjadi pusat penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan. Nah, dengan melihat visi dan misi ini saja sudah connect dengan eh, pekerjaan yang akan dilakukan, yaitu penyuluhan pencegahan stunting kepada ibu hamil. Ini sesuai dengan visi misi daripada IBI sendiri yang ingin berkontribusi dalam eh, peningkatan kesehatan dan juga pemenuhan gizi. Lalu berikutnya, uraian singkat kegiatan organisasi di sini dijelaskan eh, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perjuangkan sebagai suatu organisasi. Lalu berikutnya data administrasi dan landasan hukum pendirian. Jadi di sini ada akta pendirian organisasi profesi yaitu nomor dengan nomor 1357 tanggal 12 Februari 2018 dengan nomor pengesahan Badan Hukum AHU sekian-sekian. Nama pimpinan organisasi Okta Hadriansyah, Ketua Tim Pelaksana Okta Hadriansyah, lalu jabatan Ketua Tim Pelaksana merupakan pimpinan. Organisasi IBI Regional Kota X, lalu alamat korespondensi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan BB, Kecamatan A, Kota X, status milik sendiri, bukti terlampir, telepon sekian-sekian, faksimile tidak ada, email ibiregionalx@gmail.com. Lalu data pajak pelaksana Soklola dengan nomor NPWP 62858 sekian-sekian, lalu surat keterangan status wajib pajak nomor 123 sekian-sekian tanggal 19 Maret 2018, tetapi bisa juga sebenarnya dicek di halaman aplikasi atau website perpajakan untuk melihat status wajib pajak. Lalu yang berikutnya pengurus organisasi profesi. Di sini tercantum nama-nama pengurus dan jabatan pada organisasi profesi. Untuk nomor KTP di sini tidak diisi, dianggap sudah mengisi sebagaimana mestinya. Lalu berikutnya data personel sebagai calon tim pelaksana usaha kelola. Di sini sebagaimana kita lihat di dalam buku kerja ada 3 orang, yaitu Okta Hadriansyah, Dwi Handayani, dan Kartoni. Di sini untuk melengkapi data daripada ketiga nama tersebut, saya membuat secara imajiner di mana Pak Okta usia 33 tahun, pria dengan pendidikan terakhir S2 kebidanan, pekerjaan sebelumnya, kegiatan sosialisasi dengan tema memahami MPASI untuk pertumbuhan optimal bayi. Posisi pada kegiatan sebelumnya adalah ketua tim dan status pegawai tetap. Begitupun ikutannya dengan anggota-anggota lain. Dan di sini semuanya berstatus pegawai tetap. Berikutnya data pengalaman di sini dicantumkan data pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di sini ada 3 pekerjaan yang setidaknya pernah dilaksanakan oleh 3 orang ini, yaitu kegiatan sosialisasi dengan tema memahami MPASI untuk pertumbuhan optimal bayi, memberi pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan Kota X, nilai pekerjaan 500 juta, lalu kegiatan sosialisasi bagi para ibu hamil tentang pentingnya gizi seimbang dalam masa kehamilan dan menyusui, memberi pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan Kota X, dengan pagu anggaran 350 juta, lalu kegiatan-kegiatan pencegahan kekurangan gizi, langkah sederhana untuk keluarga sehat, pemberi pekerjaan dinas kesehatan dengan pagu anggaran atau nilai pekerjaan 50 juta rupiah. Lalu data pekerjaan yang sedang dilaksanakan ada 2 di sini, yaitu pelatihan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, strategis pendekatannya efektif, dengan pemberi pekerjaan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota X, nilai pekerjaannya adalah 350 juta rupiah. Lalu seminar pengelolaan kesehatan
Ibu dan anak di wilayah terpencil dan daerah rawan bencana, pemberi pekerja yaitu Universitas Negeri Kota X dengan nilai pekerja 500 juta rupiah. Nah, selanjutnya penutup. Dengan demikian, portofolio tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan pembuat formulir tersebut bertanggung jawab jika seandainya data-data yang disampaikan tidak benar. Disahkan oleh Ketua IB Regional Kota X, yaitu Okta Adriansyah. Berikutnya, formulir pengalaman detail personel. Di sini yang diisi adalah nama personel dari ketua, tidak ada anggotanya karena ini hanya merupakan sebuah contoh, jadi saya mengisi cukup ketua. Untuk nama personel yaitu Okta Hadriansyah, lalu nama pekerjaan, kegiatan sosialisasi dengan tema memahami MPASI untuk pertumbuhan optimal bayi. Pengalaman sejenis. Jadi di sini membuat riwayat pekerjaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh si Okta Hadriansyah. Untuk nomor kontrak di sini 057 Dinkes SWKL 033 2023 dengan tanggal kontrak 6 Maret, selesainya 6 Maret, lalu surat keterangan pemberi pekerjaan sekian-sekian, nilai kontraknya 500 juta, uraian pekerjaan yang menjelaskan terkait pelaksanaan daripada kegiatan sosialisasi dengan tema EPASI tadi. Di sini membuat juga pemberi pekerjaannya itu di Kota X, alamat daripada Dinas Kesehatan Kota X, telepon daripada Kota X, dan email daripada Kota X, Dinas Kota X maksud saya. Lalu deskripsi kesamaan sesuai dengan satu metodologi. Kegiatan ini merupakan metode penyuluhan, di mana para peserta diberikan berbagai materi yang dibawakan oleh pemateri. Lalu karakteristik lain di sini dijelaskan adanya beberapa karakteristik dalam pekerjaan tersebut, yaitu penyusunan materi, pemberian tempat dan waktu, promosi dan undangan, sesi penyuluhan, demonstrasi praktis, sesi tanya jawab, evaluasi dan umpan balik. Jadi ini adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam satu pekerjaan penyuluhan tersebut. Lalu ada lampiran di sini dilampirkan bahwa ukuran dan sifat dari kontrak yang disebutkan di atas memenuhi persyaratan, lalu sertifikat berita acara setelah terima pekerjaan sebagai bukti bahwa kontrak tersebut telah berhasil diselesaikan, lalu surat keterangan pemberi pekerjaan. Nah, jadi apa yang telah dicantumkan dalam formulir pengalaman detail personel ini juga diberikan lampiran, yaitu kontrak, lalu berita acara, serah terima, dan surat keterangan pemberi pekerjaan. Berikutnya kertas kerja pemeriksaan persyaratan, kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Nah, ini fungsinya untuk memastikan bahwa eh, calon pelaksana swaklola dalam hal ini Ikatan Bidan Indonesia Regional X, Regional Kota X telah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di antaranya KTP, dalam apa ya tanda pengenal, lalu bukti penguasaan kantor, lalu akte pendirian, bukti pengesahan badan hukum, izin dari Dewan Pengurus Pusat, ADART, NPWP, surat keterangan status wajib pajak, dan struktur organisasi pengurus. Dan ini diperiksa dan ditandatangani oleh tim persiapan. Selanjutnya adalah contoh kertas kerja evaluasi portofolio. Jadi portofolionya tadi sudah diberikan oleh IB, selanjutnya dilakukan pemeriksaan juga oleh tim persiapan. Nah, dalam hal ini ada 4 unsur evaluasi, yaitu pengalaman, pelaksanaan swaklola, lalu pengalaman personal tetap, besaran nilai pekerjaan swaklola, dan domisili pelaksana swaklola. Dan hasilnya keempat unsur tersebut memenuhi. Dan selanjutnya kesimpulan, portofolio calon pelaksana swaklola memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swaklola. Ditandatangani oleh tim persiapan, yaitu Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani, dan Lisa Nurbaiti. Lalu selanjutnya, laporan usulan pelaksana swaklola.
Nah, di sini PPK melakukan laporan usulan pelaksanaan swaklola kepada PA atau KPA pada Dinas Kesehatan Kota X ya harusnya. Nah, jadi di sini dijelaskan berdasarkan evaluasi portofolio yang dilakukan pada tanggal 9 Januari, sekian-sekian, untuk paket pekerjaan penyuluhan, telah dipilih pelaksana swaklola yaitu Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X dengan alamat tercantum dengan nama pemimpin Okta Hadriansyah. Nah, selanjutnya PPK dalam surat ini juga menyampaikan permohonan untuk menetapkan IB sebagai pelaksana swaklola dan melaksanakan pekerjaan, maksud saya mengajukan proposal dan RAP kepada Dinas Kesehatan Kota X ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Patricius Fomo. Lalu proposal. Setelah ditetapkan maka proposal disampaikan oleh pelaksana swaklola dalam hal ini oleh IB. Di sini hanyalah garis besarnya, di mana kalau seandainya kita benar-benar menyusun proposal, di situ harus ada halaman judul, ada daftar isi, dan pada halaman depan itu memuat nama paket pengadaan swaklola, yaitu paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting, lalu instansi penanggung jawab anggaran, tahun anggaran, lalu sasaran output, yaitu para ibu hamil memiliki pengetahuan tentang pencegahan stunting, lalu jangka waktu pelaksanaan selama 1 hari kalender, rencana anggaran biayanya adalah 200 juta, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada 18 Mei, lalu nama organisasi pelaksana yaitu IBI dengan nomor pengesahan badan hukum, AHUL 00 sekian, bidang kegiatan kesehatan masyarakat, dan memuat alamat korespondensi dalam hal ini Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan BB, Kecamatan A, Kota X. Lalu ditandatangani oleh pimpinan IBI itu sendiri yaitu Okta Hadriansyah. Nah, di sini kita bisa melihat proposal itu terdiri dari latar belakang, metodologi pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan personel, eh, ren- rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, lalu mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi pelaporan, penutup lampiran. Ini proposal disiapkan oleh IBI ya selaku pelaksana swaklola-nya. Lalu berikutnya rencana anggaran biaya atau RAP usulan asosiasi profesi. Jadi di sini disusunlah sebuah RAP kegiatan yang memuat dalam hal ini di sini ada biaya personel, biaya kegiatan dan biaya pembuatan laporan dan biaya administrasi. Di sini biaya ini dikirimkan atau disusun oleh pelaksana swaklola yaitu IBI. Nah, di sini memuat biaya personel ini biasanya berupa honor, lalu biaya kegiatan berupa eh, barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penyuluhannya nanti, lalu pembuatan laporan, baik itu pendahuluan atau pendahuluan akhir, lalu biaya administrasi biasanya ada komunikasi, ATK, atau penyimpanan data. Nah, total anggaran yang direncanakannya itu 201.455.000 rupiah. Ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi IBI Regional Kota X, Okta Hadriansyah. Lalu berita acara hasil review. Di sini dilakukanlah review terkait pelaksanaan daripada dilakukan eh, review oleh tim persiapan dan juga PPK. Nah, dalam hal ini untuk paket penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan.
Dengan sasaran, para ibu hamil memiliki pengetahuan pencegahan stunting yang mumpuni sehingga mampu menekan angka stunting pada anak-anak di kota X. Nah, di sini dijelaskan apa yang telah disepakati dalam eh, rapat sebelum-sebelumnya, yaitu tim persiapan telah memeriksa dan menyetujui proposal serta RAP untuk kegiatan pelaksanaan Soklola. Selanjutnya, terlampir hasil review proposal RAP. Nah, ini berita acara hasil review ini mereview RAP dan juga proposal. Selanjutnya, berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Nah, di sini dilakukan negosiasi teknis harga untuk menyesuaikan harga eh, pelaksanaan kegiatan. Seperti yang telah dilihat tadi, bahwa harga daripada anggaran, maksud saya harga atau anggaran yang diusulkan oleh IBI itu melewati pagu anggaran yang disiapkan. Pagu anggarannya adalah 200 juta, tetapi yang diusulkan adalah 201 juta sekian. Nah, perlu dilakukan negosiasi dan dalam berita acara ini termuat beberapa hal, yaitu pertama hasil dari negosiasi teknis. Yaitu pertama, aspek-aspek teknis yang dinegosiasi adalah kesesuaian rencana kerja dengan pengeluaran biaya, volume kegiatan, dan kewajaran biaya. Tujuan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif, lalu negosiasi didasarkan pada standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, di sini ada hasil negosiasi harga dari HPS-nya 200 juta rupiah, lalu harga penawarnya 201.455.000 dan dinegosiasi kembali ke 200 juta. Lalu ditandatangani oleh pimpinan pelaksana Soklola dan pejabat pembuat komitmen. Lalu berita acara persiapan penandatanganan kontrak setelah melakukan negosiasi harga, negosiasi teknis, maka dibuat juga berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Dalam surat ini dipaparkan hal-hal yang telah disepakati, yaitu finalisasi rancangan kontrak, dokumen kontrak dan kelengkapannya, rencana penandatanganan kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, asuransi, hal-hal lain yang telah disepakati bersama. Lalu ditandatangani oleh pimpinan pelaksana Soklola dan pejabat pembuat komitmen. Oke, itu adalah beberapa dokumen yang harus disusun dalam persiapan Swakelola. Sekian dan terima kasih.